Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Ya, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat berada di pengadilan. Pemirsa, Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi kemarin. Jokowi mengaku dicecar sebanyak 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali jasanya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat berada di pengadilan. Adapun pemeriksaan kemarin merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sebagai pelapor. Kan di Polda sebagai pelapor. Ya, enggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Artinya tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Nah, kalau misalnya Ya, sudah. kalau misalnya kasus ini dinyatakan selesai di Barreskrim, apakah nanti laporan di Polda akan dicontoh oleh Bapak atau seperti apa Pak? Kalau misalnya kasus yang di Barreskrim ini sudah selesai, dinyatakan selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut laporannya oleh Bapak atau seperti apa? Atau tetap dilanjutkan begitu Pak? Terima kasih.
Pemirsa, polisi sedikitnya telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka yang diperiksa diantaranya mantan Menpora Roy Suryo dan kader PSI Dian Sandi Utama. Polisi terus melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru, polisi memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Sandi diperiksa karena mengunggah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pada 1 April 2025. Padahal, Sandi mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di publik. Sementara pada 15 Mei lalu, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Menpora Roy Suryo. Roy diperiksa selama 2 jam dan dicecar 24 pertanyaan. Pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan Joko Widodo. Dalam kasus ijazah Jokowi, sedikitnya 24 orang saksi telah diperiksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut pihaknya juga menyita barang bukti berupa flash disk yang berisi tautan dan dokumen terkait ijazah Jokowi. Namun, pada 15 Mei lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari mengatakan pihaknya masih menyelidiki terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhir April lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Yeah. Masuk ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik dari Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta atau masuk ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Kementerian Tenaga Kerja RI, di mana penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemnaker serta dugaan gratifikasi. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK langsung meninggalkan gedung A, Kementerian Tenaga Kerja RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kali ini penyidik yang dikawal polisi bersenjata tidak terlihat membawa koper yang biasa untuk menyimpan barang bukti. Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari penggeledahan di lokasi.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan total 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap tenaga kerja asing. Kasus ini merupakan perkara baru yang diusut oleh KPK. Hari ini tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Ini perkara baru, penyidikan baru. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Jadi tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024. Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, kabar duka datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Endi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Madinah memberangkatkan 217 jemaah yang tertinggal rombongan menuju Mekah. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekah. Sebanyak 217 jemaah calon haji Indonesia diberangkatkan dari Hotel Transit Madinah menuju Makkah, Arab Saudi. Petugas memfasilitasi hotel bagi para jemaah tertinggal untuk menunggu jadwal keberangkatan menuju Makkah. Hotel transit menjadi solusi sementara bagi jemaah yang tidak terdata dalam manifest bus utama, sehingga belum bisa diberangkatkan bersama rombongannya. Hotel transit ini kalau tidak salah dikontrak sampai dengan tanggal 25 ya, 25 Mei gitu. Jadi kan di Madinah ini variatif ya kontraknya, ada yang blocking time, ada yang full musim, ada yang macam-macam lah ya. Kalau yang ini alhamdulillahnya memang disiapkan untuk cadangan dan keperluan yang misalnya kayak delay dan pesawat dan segala macam. Tapi ya alhamdulillahnya ini terpakai untuk jamaah-jamaah yang tertinggal dari rombongan. Selain memastikan kenyamanan jemaah, tim kesehatan juga rutin melakukan kunjungan termasuk bagi jemaah yang sakit.
Diketahui pemberangkatan terakhir jemaah dari Madinah ke Mekah dijadwalkan hingga 25 Mei mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski hanya memiliki satu kaki, pemirsa tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Trinurniningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah yang menjalani ibadah haji dengan hanya satu kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya, tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya, Kuyai, berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sipait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung matur sama dokternya sore hari itu juga, dokter nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews melaporkan. Saya bisa sehat. Pemirsa, menunaikan ibadah haji bersama keluarga menjadi impian banyak muslim. Seorang jemaah calon haji asal Bandung mempunyai strategi untuk mewujudkan impiannya. Haji bersama istri dan juga 2 anaknya yang merupakan jemaah calon haji termuda. Apa strateginya? Berikut jawabannya untuk Anda. Berhaji, sekeluarga menjadi impian banyak muslim. Salah satu yang bisa mewujudkannya adalah keluarga Aep Ahmad Sayuti, jemaah asal Bandung Selatan dari kloter 7 embarkasi Kertajati. Tahun ini ia bersama sang istri, Neng Nurjana, dan 2 putrinya, Nasyiwa, Raudatul Aska, dan Alia Laili Afifah, 19 tahun, yang merupakan jemaah calon haji termuda. Bagi Aep, ini bukan sekedar perjalanan ibadah, tetapi juga pengenapan harapan yang ia panjatkan sejak tahun 2000 lalu. Keinginannya bukan tanpa rintangan. Pandemi COVID-19 di tahun 2022 membuat keberangkatan dirinya ke Tanah Suci sempat tertunda. Ia menyusun strategi agar anak-anaknya bisa ikut berhaji bersama, meski sempat hampir gagal karena usia administrasi. Akhirnya Alia yang saat itu berusia 18 tahun bisa masuk daftar keberangkatan bersama ayah dan ibunya. Ketika ibunya berangkat, otomatis si bapak ibu kadang ada pendamping, yaitu narik mahram suaminya bisa narik mahram karena udah daftar, buat daftar tunggu. Nah si anak juga ini bisa ngikuti. Strateginya kayak gitu. Jadi bisa bareng karena ada sistem yang baru 2 tahun ini ada sistem mahram. Ya senang, ada sedihnya juga. Kayak gak nyangka aja ya bisa kesini bareng orang tua. Senangnya apa? Sedihnya apa? Senangnya bisa kesini bareng-bareng, bisa beribadah sama orang tua. Karena ini hal yang langka kan, belum tentu semua orang bisa. Sedihnya
Adiknya belum ikut semua. Iya, adik saya belum ikut semuanya. Aep juga tengah menyiapkan rencana untuk memberangkatkan haji bagi dua adik Alia yang tengah mengenyam pendidikan. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.